See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum semuanya, halo warga desa Sukawedi, kenalin nama gua Egru. Dan ini adalah pertama kalinya gua menceritakan cerita ini di podcast Dewi Siwataisi. Jadi sekarang ini gua adalah freelancer, freelance design kayak gitu. Yang basis itu vektor gitu ya, vektor tracing sih, nggak ini illustration. Dan ini adalah pengalaman gua sewaktu gua kerja di pabrik atau retail toren air ya. Yang nggak cuma toren air sih, ada roll yang buat pagar gitu, buat tutup pagar, tau kan, plastik kayak gitu. Sama asbes plastik ya, yang gue bilang tuh gelombang. Jadi cerita ini sekitar tahun 2020 deh, kalau iya 2020 awal. Gua nggak tahu tepat tanggalnya dan bulannya, tapi tahun 2020-an sih. Jadi dulu tuh gue adalah seorang kenek ya, dan gue diajak saudara gue. Ya saudara gue itu adalah sopir ya. Kita biasa ngirim barang ke daerah Pulau Jawa doang sih, cuman gak sampai seluruh Pulau Jawa. Paling jauh Semarang sama Banten sih. Dan pabrik itu ada di daerah Bekasi, bagian Tambun. Kita langsung mulai aja ceritanya deh. Jadi ceritanya tuh gue nggak tahu tanggalnya ya, kayak tadi gue bilang. Gue cuma tahu harinya doang, hari Jumat. Jadi surat jalan tuh udah dibikin sama orang atas ya, orang kantor. Kita berangkat ke Purwokerto jam 7 kalau nggak salah. Abis sisa deh pokoknya. Jadi sore tuh kita cek dulu tuh apa namanya, cek mesin gitu, kayak ban kencang atau enggak. Pokoknya udah kelar ngecek segala macem. Jadi rumah saudara gue tuh deket dari pabrik, deket banget sih, jalan juga nyampe. Sama mes juga deket dari situ. Jadi akhirnya kita balik dulu tuh ke rumah saudara gue, makan ya kan. Terus mandi gue di mes, soalnya anaknya cewek semua, gue malu sih. Yaudah akhirnya pas habis sisa kita langsung prepare juga. Gue udah prepare semuanya, gue udah siapin baju ganti juga, soalnya kan bakalan 2 hari di sono. Kita langsung berangkat tuh abis sisa jam 8 lewat lah. Kita berangkat langsung start dari Tambun ke Purwokerto. Kita ngisi bensin dulu di Kalimalang. Ya mungkin orang-orang yang daerah-daerah Kalimalang tau lah, pom bensin yang cuman satu doang kayak isinya buat ngisi buat truk doang gitu. Ada banyak lah truk di situ. Nah pas kita udah isi bensin, kita OTW langsung. Gua nggak lama tuh langsung tidur sih. Gue bangun-bangun di Subang. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Keadaan tuh biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Pas udah nyampe Cirebon, itu sekitar Cirebonnya di bagian Ciledug nih. Udah mau ke Brebes. Itu jam 3 pagi kalau nggak salah. Jam 2-an sih kita rada nyantai sih, ngopi bentar tadi di Jatibarang. Nah, pas udah nyampe Ciledug, itu kita lewat jalan yang rada sempit sih. Kalau truk masuk nih, jalan itu cuma truk satu sama samping motor lawan arahnya gitu. Kalau ada mobil pribadi ya wassalam sih, bakal ngalah atau gimana, gue bingung sih. Alhamdulillahnya nggak ada sih, soal kan tengah malam. Nah udah nyampe daerah situ, itu kan awalnya terang sih, samping kanan kiri sawah. Jadi nah selepas kita lewatin rumah pemukiman warga gitu, itu kan jalan udah mulai gelap nih. Nah sopir gue iseng, kata dia, gimana kalau kita iseng-iseng uji nyali gitu, kayak nyetel lagu Lindsay contohnya, kata dia gitu kan. Kata gue, jangan ya, kan gue manggil dia ayah ya.
jangan ya, ada-ada aja, lagian kita kagak iseng juga, udah jalan aja yang penting nyampe. Ah nggak seru, biar seger nih, ayah ngantuk katanya gitu. Ya udah, gue turutin deh, lagian berdua ini ya kan, gak sendiri. Kalau sendiri gue iseng sih. Yaudah akhirnya tuh dia setel yang make musik box yang murah sih, yang kalau lu bisa dengerin tuh treble doang, bassnya kagak. Akhirnya di setel tuh Link Serwangi. Di sepanjang jalan sih aman, gue biasa aja gitu. Link Serwangi ya nggak terlalu mencekam banget sih, cuman gelap doang. Pas lagu Link Serwanginya apa namanya kelar, itu kita pas banget ya, udah ngelewatin pohon-pohon juga tuh. Jadi itu kita ngelewatin pohon-pohon gitu kan, pemukiman warga udah nggak ada sih, cuman ada rumah beberapa doang. Itu pun rumahnya gelap gulita gitu, gelap banget sih, kayak nggak ada lampu gitu. Nah, pas udah nyampe ngelewatin rumah gede, kalau selain kata pagernya banyak gitu, kata saudara gue sih situ angker juga kata dia, cuman gue nggak tahu, lagian nggak ditampakin di situ sih. Ada kejadian aneh pas kita udah ngelewatin pohon-pohon itu. Pohon-pohon tuh udah jauh tuh, ibaratnya kan tadi cuma 3 meter doang lah, 2 meter sih, nggak sampai, nggak 3 meter dari jalan. Nah pas kita ngelewatin pohon-pohon itu, udah ngelewatin pohonnya, sekitar pohonnya itu udah agak rada jauhan maksud gua, udah sekitar 7 meteran sih. Nah itu gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu ada ranting dari arah kanan, kanan mobil ya. Ranting kayak terbang gitu, cuman anehnya terbangnya tuh kayak jalan gitu, kayak melayang gitu, melayang ke mobil gua. Nah nggak sengaja nabrak tuh ranting. Rantingnya lumayan gede sih, kalau digenggam itu ya genggaman tangan gua rada gedean sih. Itu masih rada gede sih, makanya aneh gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu nabrak mobil gua yang kayak ngelayang gitu. Akhirnya berhenti, kita berhenti turun ngelihat rantingnya. Rantingnya ada, jadi pas gua angkat rantingnya nggak berat, rada berat gitu, rada berat, nggak enteng-enteng banget. Nah gue tanya ke ayah gue, ke sopir gue ya, ya lah ini tadi ngelayang kan ya, gue gituin, gue tanya ke dia gitu kan. Dia bilang iya, tadi ayah juga ngelihat ngelayang, nggak ada angin kan ya. Iya lah, pohon gede tadi timbai, gue gitu kan, bilang kayak gitu. Udah lempar lempar lempar, jalan lagi masuk. Ya udah kata ayah gue gitu kan, suruh masuk. Ya udah gue masuk tuh ke mobil, dan akhirnya kita jalan lagi. Nggak ada 30 meter, tahu-tahu langsung ada, dia di atas mobil tuh kayak ada bunyi brak gitu, brak. Nah kaget tuh kita kan. Ya udah, gue nggak niat berhenti soalnya gelap banget dan iseng sih, gue udah ngerasa mencekam gitu di situ, soalnya aneh gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, toto ranting melayang. Ya kayak otomatis dong ya, secara otomatis maksud gue, ya nggak masuk akal aja gitu, ranting seberat itu bisa melayang tanpa angin gitu, kecuali angin puting beliung ya kan, hujan geledek gitu. Nah pas sudah sekelar ranting itu kan ada bunyi brak gitu ya, ya kita rada ngebutan tuh, yang lebih tadi cuma 30 kilometer per jam jadi 60 kilometer per jam tuh, kerasa kan. Ngebut. Nah pas kita ngebut itu, tanpa kita sadar ada nenek-nenek gitu di samping gua, di samping kiri gua, ibar kata. Nenek-nenek ya jalan biasa kayak nenek-nenek petani gitu. Ya jam 3, aneh sih. Kalau gue nggak tahu ya, gue nggak terlalu tahu, tapi itu nenek-nenek dah. Nah pas udah lewatin nenek-nenek itu, tahu-tahu tuh nenek sama deh pakaiannya, nenek-nenek itu sama, ada di kanan, ada di kanan tempat sopir gue ya. Dia ngelihat, lah kata ayah gue, tadi itu perasaan di kiri deh. Terus gue bilang, lah iya tadi kan ada di kiri ya. Ah beda kali ya, lagian kita kan ngebut tadi gitu kan, gitu gue bilang gitu kan. Iya kali ya, udah gue usah mikir yang gak jelas gitu. Gak lama, ya sekitar 50 meteran lah kita ngebut ya, itu nenek-nenek ada di kiri gue lagi. Kan otomatis 3 kali tuh nenek-nenek ya. Lagi kalau dipikir secara logika, kita ngebut 60 km per jam, masih itu nenek terbang anjir. Ya mungkin bukan nenek-nenek sih, ya apa namanya, makhluk lah, tanda kutip gitu. Supir gue pucet tuh, kan kelihatan banget mukanya kan ya, soalnya kita nyalain lampunya saking iseng gitu. Supir gue pucet, keringetan ya kan.
ngebut tuh, akhirnya makin ngebut lagi ya sekitar 80 lah, kayak buru-buru gitu. Akhirnya alhamdulillah udah nemu jalan gede ya kan, ada mobil gede juga. Dari apa namanya, dari setelah tempat gelap tadi, sopir gue terada tenangan sih, saudara gue. Dia bilang, wah alhamdulillah sih akhirnya kita bebas juga. Itu coba kalau kamu bayangin ini itu ada di atas, kata gue. Ya jangan ngomong yang enggak gitu, gue bilang. Alhamdulillahnya dari situ jalan aman-aman aja sih, nggak ada kendala. Sampai Purwokerto kita jam 8 sih. Itu juga termasuk telat sih, soalnya kan ditunggu jam 7 ya, jadi kita nunggu lama lagi tuh, nunggu bongkar maksudnya. Ya itu doang sih kayaknya cerita gue. Kalau yang di pabrik nanti gue ceritain diceritain selanjutnya. Sorry banget kalau gue agak belibet ya, soalnya gue masih mengira-ngira gitu, kayak gue menginget-inget cerita gue itu, dan gue belum biasa juga menceritakan kayak ngomong kayak gini gitu. Agak agak apa ya, gugup aja gitu ya. Jadi teman-teman mohon maaf banget kalau misalkan gue belibet ya, dan terima kasih banget kalau misalkan ini cerita gue bakal masuk ke podcast di Suat IC. Pokoknya terima kasih banget deh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.